menjangkau dengan suara. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, umat Tuhan dimanapun berada, terlebih untuk rekan-rekan muda dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Sandi Rematobi, dalam channel Papua Voice of Truth. Hari ini kita akan diperdengarkan dengan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tetapi sebelum kita membaca, kita merenungkannya bersama-sama. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di saat ini kami akan membaca, tapi juga mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami di saat ini. Biarkan firman yang kami baca, kami renungkan ini boleh menjadi bagian hidup dan berkat bagi setiap orang dimanapun saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup bagi kami sudah berdoa untuk Bapa di sorga. Amin. Satu Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ayat 12 berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita fokus pada ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Muda selalu dianggap remeh karena dianggap belum punya kemampuan terlebih daripada yang tua. Tetapi orang muda pun bisa dianggap untuk menjadi teladan asal dia mampu menjaga sikap dan perilaku serta tingkah laku yang baik dan santun. Ini keteladanan dan adalah kemampuan seseorang melakukan kesetiaannya kepada Tuhan baik melalui perkataan tapi juga perbuatan. Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, hari ini bagaimana menjelaskan bagaimana seorang Rasul Paulus dia menasihatkan Timotius agar melalui perkataan, tingkah laku dan kesetiaannya ia dapat menjadi teladan bagi setiap orang. Timotius bisa menjadi seorang pribadi yang berintegritas baik, setia dan sanggup menampilkan gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan bagi setiap banyak orang dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk memandangnya rendah karena dirinya masih muda. Meskipun ia muda, belum banyak pengalaman dan belum tentu dewasa. Dan kalau kita kata orang zaman sekarang menyebutnya anak masih berbau kencur, tetapi ia dapat menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku,
kesetiaan, dan kesucian. Sehingga orang lain atau orang yang lebih tua darinya tidak memandang rendah daripada kehidupan daripada Timotius. Perasaan yang sama juga bisa terdapat dalam diri daripada rekan-rekan muda. Sebagai seorang muda, mungkin kita merasa takut dan minder. Dan karena usia kita, orang lain menganggap kita sebagai orang-orang yang masih bau kencur. Bahkan ketika kita hendak mengabarkan Injil kepada mereka, kepada siapa saja, baik itu keluarga, saudara, teman, andai tolan, dan apapun itu, seringkali itu terasa begitu sulit karena kita dianggap terlalu muda dan belum dewasa, sehingga kita tidak sepenuhnya bisa dapat dipercaya. Satu hal yang dapat kita pelajari dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius adalah bahwa sekalipun kita muda, kita dapat hidup begitu rupa sehingga layak menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Hal ini terlihat dalam sikap kita membawa diri, melalui cara kita berbicara dan bertingkah laku. Untuk itu, saya mau mengajak kita untuk marilah kita belajar menjadi seorang muda yang dapat menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, dan dalam kesucian hidup. Caranya seperti apa? Mari kita sering mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan begitu saja, tetapi marilah kita melakukan itu di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan kehidupan kita diberkati, sehingga kita tidak dijadikan atau dipandang menjadi anak muda yang biasa-biasa saja. Biarkan firman ini menjadi motivasi, tapi berkat bagi teman-teman muda sekalian dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari persekutuan rekan muda dimanapun berada, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Syukur bagi Tuhan untuk setiap kesempatan yang diberikan kepada kami melalui firman Tuhan di saat ini. Kami boleh diingatkan untuk menjadi pribadi, figur anak-anak muda yang tidak dianggap rendah karena tingkah laku kami, tetapi dianggap menjadi panutan, teladan karena kami melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Anak-anak muda gereja dimanapun mereka berada, yang adalah milik Kristus, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berkarya, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, pendidikan, pendamping hidup, dan apapun itu pergumulan mereka, sakit penyakit, Tuhan Engkau hadir untuk menjadi sumber jawaban. Sehingga dimanapun anak-anak muda ini diperlukan, baik di pemerintahan, di gereja, di instansi-instansi manapun, ada perwakilan dari anak-anak muda yang dapat menjadi berkat, tapi juga menjadi teladan. Berkati kami semua, berkati apa yang menjadi perencanaan anak-anak muda dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu pada program-program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.